Yang pertama, pertumbuhan tulang keringmu ini tidak lempeng, sehingga menjadi pincang. Yang kedua, luka di dalam daging kakimu ini, serta sumsumnya, kalau belum terbungkus dengan sempurna, akan membusuk. Ya terpaksa, kakimu dipotong. Hah? Dipotong? Kalau sampai di sini dipotong, habis semua. Bongo? Ya Tuan. Sudah siap belum? Sudah. Ketika Cepat itu, bakar. Aditya, sang pemuda pemberani yang pernah menjadi harapan perguruan, kini terbaring lemah, menjadi korban dari ajian dahsyat bernama Rengkah Gunung, ilmu mematikan yang dilontarkan oleh Sudawirat, murid Durgandini. Dengan tubuh yang penuh luka dan kaki yang hampir tak bisa digerakkan, Aditya berusaha berdiri meski tubuhnya bergetar dan wajahnya pucat pasi. Namun langkahnya dihentikan oleh suara lembut namun tegas dari Suliwa, sang tabib dari hutan seribu bunga. "Jangan paksakan tubuhmu, Aditya," ucap Suliwa sambil menahan bahu sang pemuda. "Luka itu bukan sembarang luka. Kaki ini, jika dipaksa berjalan sebelum waktunya, akan membusuk dan kau bisa kehilangan lebih dari sekadar nyawa." Aditya terdiam. Rasa sakit yang menjalar dari kakinya seolah merayap ke seluruh tubuh. Nafasnya tercekat. Ketakutan menyelubunginya saat membayangkan kata-kata Suliwa menjadi kenyataan. Ia menggertakkan gigi, menahan tangis, lalu tunduk pada nasihat perempuan yang tak hanya menyelamatkannya, tapi juga memelihara harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Sudah. Ya udah kalau nggak mau. Liwa, kapan kamu berangkat? Besok pagi-pagi. Tanggung kalau berangkat sekarang. Kalau Kakang Suliwa dengan Bongo pergi, artinya saya hanya berdua saja dengan Kakang Aditya. Nini kan juga seorang pendekar. Dan Nini bisa mengobati Tuan Aditya secara teratur. Bisa berduaan di tempat sepi ini tanpa ada yang mengganggu, kan enak. Ini yang enak loh, daging mentah. Sementara itu, jauh di tempat suram bernama Rawa Bangkai, Durgandini, Ki Legawa, Kang Sadewa, dan satu lagi sahabat mereka, Pragalba, tengah berpesta ria. Mereka merayakan keberhasilan yang dianggap sebagai pencapaian besar. Mendidik seorang monster haus darah yang berhasil menumbangkan pendekar Labda Jaya, seorang ksatria Linui yang bahkan ditakuti para pendekar lainnya. Gelak tawa bergema, anggur pahit mengalir deras. Mereka mabuk kemenangan, dan dalam pesta itu, Durgandini meninggikan dirinya. Dengan dada membusung dan suara lantang, ia berkata, "Lihatlah aku. Bahkan Mahashura, anak kandungku sendiri, tak mampu melawan kekuatanku." Dan Angling Dharma, nyaris saja lenyap jika bukan karena tabib dari hutan itu. Semua tertawa, namun dalam hati mereka tahu, Durgandini semakin berbahaya. Ia haus kuasa dan dendam, dan kini memiliki Sudawirat sebagai senjata barunya. Tidak akan pernah sanggup mengalahkan dan membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Pada saatnya nanti, kita akan uar-uarkan siapa Sudawirat sebenarnya. Biar seluruh bumi Jawa ini menggigil ketakutan. Tapi ada baiknya kita harus terus mengawasi dia. Terus terang, aku masih kurang yakin. Apa? Keraguan apa lagi, Ki Legawa? Kalau dia menghadapi Batik Madrim dan Angling Dharma. Siapa yang mampu menghadapi Aji Rengkah Gunungku? Kamu tahu?
Raja Malwapati itu pun sebenarnya sudah kukalahkan kalau tidak ada yang mengobatinya. Dia sudah mati, tapi aku cemas. Kalau tabib hutan 1000 bunga itu ada di sana. Apa begitu hebat titisan Betara Surya itu? Setahu saya, ilmu kanuraganya biasa-biasa saja. Mungkin karena Nyai sudah tua. Jangan sembarangan bicara kau Legawa. Monyet. Kita harus cari penginapan, Wirat. Kenapa tidak kita obrak-abrik saja ke Daton Angling Dharma sekarang juga? Jangan ngawur, Wirat. Kita harus tahu dulu seluk-beluk Kutaraja ini sebelum melakukan apapun. Lokahita benar, Wirat. Kita harus membuat suatu rencana yang matang. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami kegagalan? Kemana kita harus lari atau sembunyi? Ayo. Malam itu, ketegangan menyelimuti udara di kerajaan Malwapati. Sudawirat bersama dua sekutunya, Lokahita dan Pria Mitra, menyelinap masuk. Mereka tak hanya datang untuk mencari, tetapi menghancurkan. Rumah-rumah penduduk diobrak-abrik, suara jerit dan tangis menggema. Para penjaga kerajaan segera bertindak, namun ketika mereka tiba, para penjahat itu telah menghilang. Ternyata, mereka bersembunyi di rumah seorang warga yang malang. Penduduk itu disekap, lidahnya dibungkam, dan rumahnya dijadikan markas rahasia. Para penjaga pun tak menemukan jejak mereka, dan malam itu Malwapati berduka. Siapa? Saya Ki. Siapakah? Nggak tahu nih, mungkin prajurit ronda. Ada suara titir ini. Jangan ada benda penting. Siapa? Saya Ki. Ayo cepat buka Kang Ronda. Ada apa Tuan? Sini. Kalian dengar. Ini perintah. Kalian menyebar, sisir seluruh jalanan sampai gerbang timur kota. Cepat. Kelihatannya mereka telah menemukan penjaga gerbang yang kita bunuh. Biarkan saja. Kalau mereka kemari, baru kita bertindak. Bisa membunuh kalian berdua kalau kalian berani bersuara. Kami butuh istirahat. Mengerti? Diam! Bagaimana laporan kalian? Ampun, Gusti. Kami sudah menyisir seluruh kota, tetapi pelakunya belum dapat kami temukan, Gusti Senopati. Awasi seluruh orang asing di kota raja.
terutama yang bersenjata. Kalau ada yang mencurigakan langsung tangkap. Kita hadapkan kepada Gusti Prabu Angling Dharma atau Gusti Pati Batik Madrim. Baik, Gusti. Pagi yang dingin membawa aroma pertarungan. Sudawirat dan kawan-kawan berjalan di sekitar istana, mencari celah untuk mencapai singgasana. Dalam kegilaan itu, Sudawirat melempar batu ke arah para penjaga, memancing pertempuran. Bentrok pun terjadi. Namun Lokahita, dengan kecerdikannya, berkata lirih, kita harus menyerah. Kalau kita dibawa ke hadapan raja, kita bisa menghabisinya dari dekat. Mereka menyerahkan diri. Tapi harapan itu sirna saat mereka dilemparkan ke dalam penjara. Di sana, dengan wajah penuh amarah, Sudawirat berteriak, di mana Angling Dharma? Bawa aku padanya. Kenapa kamu? Ada yang melempar. Bangun, bangun. Siapa yang melempar? Tidak tahu. Kurang ajar. Gila si Wirat. Kita bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Loh, tadi Kakang bertanya bagaimana caranya bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Apa Kakang pikir kita bisa bertamu kepada seorang Raja Agung? Hah? Bisa ditangkap dan pasti akan dihadapkan kepada Prabu Angling Dharma. Kalian tangkap. Jangan coba-coba melawan. Benar juga pendapat ini. Tangkap mereka. Ayo, masukkan mereka dalam penjara. Hei, aku mau ketemu raja kalian. Hei, diam! Jangan lepaskan ikatan mereka sebelum Gusti Senopati menanyai mereka. Ayo jalan! Aku yakin ketiga bajingan itu ada kaitannya dengan pembunuhan penjaga gerbang. Pisahkan mereka. Perempuan di sini, laki-laki di sana. Jangan digabung. Diam! Kalau aku keluar dari penjara ini, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu! Masuk! Ayo masuk! Ayo! Sialan! Mestinya kita habisi semua penjaga gerbang itu. Pasti para Senopati dan Batik Madrim sendiri akan muncul. Bibi yang salah perhitungan, Wirat. Biasanya orang yang berbuat rusuh di depan gerbang Kedaton akan langsung dibawa ke dalam. Rupanya di sini lain aturannya. Tidak apa-apa, Bi. Kita akan bertindak kalau ada pembesar tentara yang datang kemari. Sayangnya tangan saya terikat. Kalau tidak, kita dengan sangat mudah bisa keluar dari tempat ini, Bi. Kamu yakin mereka bukan penduduk Mawapati? Kami curiga ada hubungannya dengan pembunuhan prajurit penjaga gerbang, Gusti. Sepertinya mereka pendekar-pendekar tangguh. Baik, nanti aku ke sana.
Kalau begitu hamba mohon pamit, Gusti. Beberapa saat kemudian, Suliwa dan muridnya Bongoh tiba di Malwapati. Melihat kekacauan yang terjadi, Suliwa langsung menyelidiki. Ia mendengar kabar bahwa penjahat yang ditangkap adalah murid Durgandini. Maka ia pun menghadap Sang Prabu Angling Dharma. Sementara itu, di penjara, para senopati kerajaan, utusan langsung Prabu Angling Dharma, menginterogasi para penjahat. Ketika mereka menghina Sang Prabu, para prajurit menahan amarahnya. Namun Suliwa muncul, dan membisikkan satu nama yang menjadi kunci segalanya, Rengkah Gunung. Ia pun menjelaskan pada Sang Prabu tentang kelemahan ilmu itu, sebuah titik buta yang hanya bisa dimanfaatkan dalam pertarungan yang sangat cepat. Apa mungkin Sudawirat sudah ditangkap? Pasti ada yang tidak beres. Ngoh, ayo. Ya. Jadi kalian yang telah membunuh penjaga gerbang kota. Kalau iya, kamu mau apa? Bukan aku, tapi hukum Malwapati yang akan mengadili kalian. Kalau kalian memang terbukti yang melakukan, kalian bisa dihukum mati. Kalian belum membuktikan kesalahan kami. Tapi tangan kami sudah diikat seperti ini. Padahal kami sudah di dalam kerangkeng. Seekor harimau pun akan dilepas kalau sudah di dalam kerangkeng. Apa begini hukum di negeri ini? Hah? Kalian telah mengacau regula keraton. Daerah yang sangat terlarang bagi siapapun untuk membuat keonaran. Prajurit Tuan yang memperlakukan kami sangat tidak sopan. Mereka mengejar-ngejar kami. Padahal kami tidak melakukan apapun. Ya, terpaksa kami harus melawan. Bohong, Tuan. Mereka melempar salah seorang penjaga dengan batu. Saya yakin merekalah yang membunuh penjaga gerbang. Ada penduduk yang melapor bahwa mereka masuk ke dalam rumahnya dan mengikat penduduk yang melapor itu di dalam rumahnya. Sementara mereka enak-enakan istirahat. Kalian tidak bisa mungkin lagi ke sana. Seret mereka ke hadapan Gusti Prabu Angling. Ayo. Gusti Prabu, hamba sangat cemas kalau anak Nila Saruya itu yang telah membuat kekacauan di sini. Tampaknya dia sangat dendam kepada Gusti Prabu. Saya sangat tertarik dengan ceritamu tentang berbagai ilmu yang dimiliki oleh anak itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada kemungkinan para pendekar sepuh yang selalu memusuhi Gusti Prabu, seperti Kang Sadewa, Ki Legawa, dan Durgandini, sengaja mempersiapkan pendekar mahasakti dengan masing-masing memberikan ilmu andalan yang mereka miliki, termasuk ilmu Rengkah Gunung yang dimiliki oleh Durgandini, Gusti Prabu. Pendapatmu cukup masuk akal, Iwa. Dan kalau seperti ceritamu tadi, bahwa kamu pernah menghadapi ilmu kanuragannya dan juga ajian Rengkah Gunung, bukan tidak mungkin. Memang sengaja dipersiapkan. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Iya. Dia sudah sanggup membunuh Empu Labda Jaya dari Jaga Saksana yang terkenal sangat inuih. Kita tunggu bagaimana laporan Senopati Dharma Yuda Dinda Prabu. Bagaimanapun dia dan juga gurunya Durgandini yang telah membunuh Guru Masura harus dilenyapkan. Iya. Pertama kali Durgandini.
Gusti Prabu. Mereka kami tangkap karena dicurigai sebagai pembunuh penjaga gerbang kota kemarin. Dan juga telah membuat onar di Regol Kedaton, Gusti. Silakan. Yang mana anaknya Nila Saroya? Mana? Saya. Biasanya orang yang menghadapku menyebutku Gusti Prabu. Kamu tidak? Saya bukan rakyat Malwapati. Saya anak langit yang dibesarkan pohon kehidupan. Dan setiap hari disuapi bara api dendam atas kematian biung saya, Nila Saroya. Ibumu tewas karena karma perbuatannya. Apapun alasannya, sebagai anak saya harus membalas. Saya tidak terima biung saya dibinasakan. Kamu hanya mendengar sebuah kejadian. Tapi kamu tidak mau mencari tahu kenapa terjadi. Hah? Itu tidak adil, anak muda. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa biungmu adalah penjahat yang sangat kejam. Dia mengkhianati suaminya yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia tega membunuh para paman-paman gurunya di Padepokan Halimun Petak, milik ayahnya sendiri. Saya tidak mau bicara lagi sebelum ikatan tangan kami dilepas. Kami bukan maling. Saya merasa diperlakukan tidak adil kalau bicara dengan tangan terikat seperti ini. Kamu mau membunuhku, anak muda. Kamu pikir dengan Aji Rengka Gunung, kamu sudah merasa di atas segala-galanya dan mampu mengalahkan siapa saja. Itu pikiran bodoh, anak muda. Kalau begitu hebat ilmu gurumu, kenapa Durgandini sampai kutung tangannya? Itu bukti di atas ilmunya masih ada ilmu yang lain. Buka ikatannya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kedatonku. Anak muda, biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira air kobokan adalah samudera raya. Ayo duduk! Mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Ya! Aku masih bisa mengampuni, tapi cepat tinggalkan negeri ini. Apa-apa. Raja Jahanam itu dan Suliwa harus mampus. Kali ini, dia atau aku. Wirat, jangan. Aku tidak mau kamu sampai tewas. Aku tidak mau berpisah denganmu, Wirat. Aku tidak takut. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikan. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Nah, ini mainan kalian. Ternyata anak itu benar-benar menguasai ilmu ajian Rengka Gunung. Maaf Gusti Prabu. Kenapa Gusti Prabu membebaskan dia? Aku sengaja memancing kemunculan Durgandini. Mudah-mudahan kegagalan dia tadi akan dilaporkan kepada gurunya. Sungguh luar biasa. Anak semuda itu sudah sanggup menguasai ilmu yang memerlukan pemusatan pikiran yang sangat kuat, Gusti Prabu.
Iya. Durgandini telah menebarkan dendamnya dengan cara membabi buta. Bagi seorang penjahat, tidak pernah ada urusan apakah ilmu itu akan membuat kerusakan di muka bumi atau tidak. Mestinya kalian tidak perlu meleraiku. Aku yakin pertarungan di tempat terbuka akan lebih leluasa. Wirat, lebih baik jangan gegabah. Jangan kamu samakan Gusti Prabu Anglingdarma dengan pendekar yang lain. Kamu tahu kan, Wirat? Wirat. Tersungkur dan malu, Sudawirat kembali ke hutan, menemui gurunya, Durgandini. Dengan wajah muram, ia menceritakan kekalahan itu. Durgandini mendengus, lalu berkata dengan dingin, "Kalau begitu, kau harus pelajari ilmu Halimun. Kalau tidak, kau akan terus menjadi pecundang." Namun Sudawirat menunda. Api dendam di hatinya belum padam. Atas perintah Durgandini dan Kangsa Dewa, ia bersiap menyerang Malwapati sekali lagi. Kali ini, bukan untuk ujian, tapi untuk balas dendam penuh darah dan kehancuran. Ajian Rengga Gunung yang telah kupersiapkan terlebih dahulu. Guru. Nyai. Guru. Wah, kutu nempel. Ada apa kamu di sini? Kebetulan saya ikut geladi kanuragan di Jagat Saksana. Dan kemudian bertemu adik saya Lokahita serta Sudawirat. Saya langsung bergabung. Karena saya memiliki dendam yang sama. Wah, ya. Tapi kenapa kalian masih ada di sini? Raja itu menggunakan ajian Halimun, Guru. Sehingga ketika saya menggunakan ajian Rengga Gunung, hampir saja membalik ke diri saya sendiri. Ya, memang aku belum memberimu ilmu untuk menangkal ajian itu. Tapi memang, ajian Halimun itu sulit untuk ditangkal. Kangsa! Kamu mengerti soal ajian Halimun itu? Itu ilmu yang paling pengecut, Nyai. Ilmu yang seenaknya bisa menyerang lawan, tapi takut dibalas. Aku punya kawan yang kebetulan menguasai ilmu itu. Apa perlu Sudawirat ngangsu Kawuru ke sana? Siapa? Aku menyebutnya Resi Abicaraka. Tukang sihir yang sangat hebat dan sangat kejam. Apa tidak terlalu memakan waktu, Kangsa? Abicara? Tergantung. Saya kira tidak akan lama, Durgandini. Aku sudah tidak sabar. Melihat Raja Malwapati itu menyembah-nyembah murid kita. Meminta ampun. Begitu juga dengan patihnya. Guru, Suliwa juga memiliki ilmu yang aneh, Guru. Aneh? Aneh apa lagi? Dia bisa membuat dirinya menjadi banyak, sehingga susah untuk mencari dia yang asli. Chandra Ditya Kembar. Apa mungkin dia memiliki ilmu kembar bayang itu? Kalau begitu, hampir seluruh ilmu suamiku Pangeran Suryapati berhasil dia serap. Padahal suamiku sudah lama mati. Ini baru benar-benar aneh. Ya, aneh. Guru, beri saya kesempatan sekali lagi untuk melawan Prabu Anglingdarma. Sudawirat. Ya, Guru. Asal kamu tidak melupakan tujuan utamamu. Sebagai jago dari segala jago. Jangan sampai rasa penasaranmu malah membuat cita-cita besar itu menjadi layu sebelum sempat berkembang. Mengerti?
Saya mengerti, Guru. Wirat. Iya, Guru. Sebagai seorang calon jago, kau harus tahu kapan harus meninggalkan gelanggang. Karena tujuan akhir adalah meraih kemenangan. Mundur untuk kembali merebut kemenangan adalah bukan perbuatan pengecut. Mengerti?